أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah menceritakan tentang anugerah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud. Ya, di antaranya pada ayat 12, pada ayat 12 ada 11-12 menjelaskan tentang kelebihan Nabi Sulaiman, bisa menguasai angin sehingga bisa dijadikan untuk dalam bepergian, kemudian juga menguasai beberapa makhluk lain selain manusia, termasuk jin. Jin ada yang bekerja dengan Nabi Sulaiman atas izin Tuhannya. Jin itu pada ayat 13 dinyatakan ia membuat sesuatu yang disebut maharib. Maharib itu jamak dari mihrab. Mihrab itu adalah tempat ibadah. Kemudian di Indonesia maharib atau mahrab itu adalah tempat pengimaman. Itu diantara jin yang mengerjakan tempat ibadah termasuk maharib. Wa tamasil. Tamasil itu jamak dari timsal. Timsal itu adalah patung, baik dibuat dari kayu atau batu ataupun kertas, ya. Itu disebut timsal. Mungkin menjadi pertanyaan, padahal Islam melarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, menghancurkan berhala. Tetapi pada masa itu syariat dari Nabi Sulaiman itu tidak dilarang, karena itu hanya sebagai hiasan. Jadi konon tempat mimbar Nabi Sulaiman itu ada 4 patung yang menyerupai harimau. Itu pekerjaan jin, ya. Wajifanin, jifan itu jamak dari jafnah. Jafnah itu adalah tempat yang besar untuk memasak. Kal jawarib, ya, seperti apa? Jawarib itu ya tempat untuk masak sesuatu yang besar. Konon mampu untuk memasak untuk 1000 orang. Wa kudur itu kider. Kider itu artinya
bahasa Lumajang itu kuwali ya, kuwali tempat itu. Rosiatin, gudur yang ditaruh di tengku yang kuat. Nah, ini diantara yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman ya, yang dibantu oleh jin. Bahkan termasuk Haikal Sulaiman, termasuk juga Masjid Al-Qudus itu dilakukan oleh manusia dan jin. Nah, ini kata Al-Quran ini ya, bukan dongeng. Maka Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, i'malu ala Dauda, berbuatlah seperti keluarga Daud, syukron, bersyukur. Keluarga Daud termasuk Nabi Sulaiman. Jadi diperintahkan untuk bekerja keras, kemudian tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Namun begitu manusia wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Allah, sedikit sekali min ibadi dari hambaku yang mau bersyukur. Manusia itu kadang-kadang ya memang wataknya kalau masih punya sedikit nikmat, masih rajin bersyukur, masih rajin beribadah. Tetapi kalau sudah harta banyak, itu kadang-kadang lupa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu menurut tafsir fi Dhilalil Quran Sayyid Qutb, bersyukur itu adalah memanfaatkan atau menggunakan nikmat itu untuk dekat kepada Allah. Jadi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah apapun bentuknya itu hendaklah menjadikan kita itu semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Ya ini memang di surat Al-Anbiya dinyatakan bahwa nikmat, kesenangan itu adalah ujian. Begitu juga cobaan, musibah itu juga ujian. Maka ada lain yang perlu dilakukan adalah kita selalu bersyukur kepada Allah. Kalau Allah hambanya mau bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat itu. Jadi kadang-kadang orang terperosok di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah karena nikmat, karena lupa syukur, akhirnya ya lupa nikmat. Kalau nikmat itu sudah dilupakan, Allah pun akan murka dengan mencabut nikmat itu. Seperti negeri Sabah ini ya. Kalau disebut negeri Sabah itu ya mulai dari Yaman terus sampai Syam, sampai Syria, itu kekuasaan negeri Sabah, walaupun ganti-ganti. Jadi Sabah itu aslinya adalah julukan dari raja yang berkuasa di situ. Seperti Fir'aun ya. Fir'aun itu adalah julukan raja. Sehingga Fir'aun itu jumlahnya tidak satu tapi banyak, berganti-ganti. Ramses I, Ramses II dan seterusnya.